Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan ngaji surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 70 dan 71. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Sebelumnya saya sampaikan kisahnya dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan-jalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Di tengah perjalanan beliau berdua kehausan. Akhirnya mencari minuman. Ya tentu, apalagi waktu itu, sekarang aja kalau perjalanan Mekah Madinah itu susah cari warung. Akhirnya dia melihat kambing yang sedang dikembalikan oleh seseorang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud waktu itu masih remaja. Rasulullah mendekat, kemudian bilang, "Mas, boleh saya minta air susu kambing? Kami berdua ini kehausan." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Maaf Pak Lik." Kalau umpama rungkut Pak Lik lah. Dan Abdullah nggak ngerti kalau itu Rasul. "Maaf ya, ini bukan kambing saya. Saya cuma disuruh mengembalakan." "Iya, tapi saya ini kehausan, minta sedikit saja." "Loh, bukan kambing saya. Jadi kalau mau meras susu kambing ya harus minta izin yang punya dulu." Loh, ditolak begitu itu Rasulullah bukan malah sakit hati atau mangkel gitu, tambah senang. Apa yang disenangi? Kejujurannya itu. Tuh, ada iki istimewa itu. Padahal umpama meras kambing juga nggak akan ketahuan majikannya. Kambingnya ribuan. Ya sudah, kalau nggak boleh minta, saya beli. Saya beli sedikit saja. "Maaf ya, tetap nggak bisa. Karena saya bukan yang punya. Kalau mau beli harus bilang sama yang punya kambing." Semakin tertarik Rasulullah. Wah, ini istimewa banget anaknya. Ya sudah begini. Di antara kambingmu yang masih cempe, masih kecil, yang nggak mungkin bisa keluar air susunya, masih kecil, saya pinjam. "Loh, buat apa?" "Ya saya mau ambil air susunya." "Ah, balik ini ono-ono." "Ya nggak mungkin tuh Pak. Masih cempe, nggak mungkin dia bisa mengeluarkan air susu." "Enggak, saya cuma pinjam saja." Itu ada itu yang kecil itu. Baru lahir itu seminggu. Ya, akhirnya digeletakkan cempe itu. Apa bahasa Indonesianya digeletakkan?
diturokkan. Pokoknya digeletakno lah Pak. Sama Sayyidina Abu Bakar digeletakno, terus air susu masih kecil kambingnya itu dipegang sama Nabi. Tiba-tiba Nabi minta kayak baskom nih. Pinjam baskom, ada Mas. Ada Pak. Ternyata kambing yang masih bayi itu bisa mengeluarkan air susu. Terus ditaruh di baskom. Dan satu baskom itu penuh. Abdullah bin Mas'ud itu memperhatikan. Iki sopo iki? Kok aneh banget ya. Luar biasa orangnya. Akhirnya setelah air susu penuh satu mangkok itu, mangkok besar itu, mulailah Rasulullah meminum air susu itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, minum. Abu Bakar juga Bismillahirrahmanirrahim, minum. Abdullah bin Mas'ud kaget ada orang mau minum menyebut nama Tuhannya. Dan Abdullah bin Mas'ud itu ya belum Islam waktu itu. Maaf balik, sampean ini siapa? Dan siapa yang sampai sebut Bismillah tadi? Oh, itu Tuhan saya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Allah itu siapa? Loh, Tuhan yang melahirkan kita, yang memberi hidup kita. Diterangkan sama Rasul. Loh, lah sampean ini siapa? Saya ini Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ini utusannya Allah. Subhanallah. Panjenengan ya, yang beritanya viral itu. Waktu itu belum adalah istilah viral. Tapi kan sudah dari mulut ke mulut sudah didengar. Ya Allah, sampeyan Rasul. Iya. Kalau boleh, saya mau masuk Islam dan nanti tolong diizinkan ke majikan saya mau ikut Rasulullah. Enggak apa-apa kalau mau ikut. Akhirnya ya di tempat itu disahadatkan. Nah ini ilmu ini. Jadi kalau ada orang minta masuk Islam, mualaf istilah sekarang, itu jangan ditunda Pak. Jangan nunggu sertifikat. Selamat enggak. Jadi hari itu bilang, Pak, saya mau mualaf Pak di Al-Maghfirah. Mari langsung masuk kantor, langsung dibimbing. Nanti belajar sholat yang ngajinya ya nanti. Karena memang sanatnya itu begitu. Begitu ada orang mau masuk Islam, langsung sama Nabi disahadatkan ya di tempat itu. Ya wis, ikuti saya, syahadat. Akhirnya dipamitkan kepada majikannya, lalu ikut. Dan Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat andalan Nabi masalah Al-Quran. Jadi dia itu penghafal Al-Quran yang sangat dicintai Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Mengapa dia berubah seperti itu? Karena kejujurannya. Karena orangnya itu jujur. Makanya mampu merubah nasib seperti itu. Seperti dalam ayat 70-71 Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau kamu hidup ucapanmu jujur, menjadi apa saja, yuslih lakum a'malakum. Allah akan merubah nasib.
Kita ini kadang-kadang kepingin anaknya sukses. Cuma orang tuanya bujukan. Ya sulit toh. Allah gak bisa merubah itu. Kepingin rizkinya lancar. Cuma sing golek rezeki itu bujukan. Sulit. Loh, teman saya itu gak jujur kok tambah sugih, Pak. Ya saya nggak nyebut profesi lah, sampai nono kan gak enak. Banyak kan orang kelihatannya nggak jujur, tapi tambah sugih. Allah, itu bukan rizki istidrat itu. Dilulu sama. Kemarin kalau dikipeng, pasti itu, pasti dikipeng. Mau mati mangap-mangap 3 tahun. Gak mati-mati. Kan sakno urip gak ono gunane, mati gak cepet-cepet. Makanya jangan dikira orang pembohong itu akan selamat dari azabnya Allah. Gak bisa. Gak bisa. Dalile wong Jawa ya, Bapak. Becik ke titik Allah ketara. Itu berlaku betul itu. Jangan diremehkan itu. Ono ustaz bujukan umpamane lho, Pak. Geblak-geblak gitu. Wong Allah dibujui. Allah berfirman, umpamane lho, Pak. Rasulullah bersabda, tapi sing ngomong bujukan. Diungkas lah, amblek-amblek gitu. Dan sekarang kan lagi viral ustaz yang model gitu. Malah cepat terkenal biasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud berubah total nasibnya karena kejujurannya. Jadi orang jujur itu pasti Allah akan merubah nasibnya. Orang jujur itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya tanpa istighfar pun. Kalau orang jujur itu diampuni dosanya. Daripada maca istighfar tiba-tiba bujukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malaikat kan berapa? Bujukan hari. Akhirnya malaikat kan ditulis, oh celuk, bujukan. Tapi istighfar itu koyok nangis sampai merem. Apalagi maaf ini, mimpin. Jadi pemimpin, zikir, banyak itu. Pemimpin juga sampai nangis. Padahal umpama loh, Pak, itu bujukan. Gak ada gunanya nangis itu. Astagfirullahaladzim. Kau wae jamaah nangis sing mimpin kita membi. Astagfirullah. Kau wae. Jadi malaikat kampret. Sak masjid dipuji kabeh. Sak lapangan alun-alun dipuji kabeh. Umpama iki ngawur Pak ini. Jangan menuduh orang. Disoke meniru. Umpama. Jadi kalau orang itu jujur tanpa istighfar pun sudah diampuni, ini janjinya Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang taat Allah, taat Rasulullah, maksudnya jujur itu. Takwa itu satu paket sama jujur itu. Jadi takwa itu satu paket sama jujur. Takwa itu. Jangan pernah beranggap dirinya takwa kalau dirinya masih suka bujukan. Gak bisa, wong itu satu paket. Kalau orang itu sudah jujur, sudah taat Allah Rasul, ini yang paling menyenangkan ini. Faqad faza fauzan azima. Maka dia akan mendapat keuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Yang gak pernah dikira-kira sebelumnya. Tahu-tahu dapat mantu orang sukses, ahli ibadah. Tahu-tahu. Tapi kalau sampai cuma mengandalkan sugih, tapi gak jujur, untuk mantu ya Masya Allah. Wis pinter,
Tapi ya pinter bujuk. Ngentek nih dunyane mara tuwa. Hingu itu makan hati. Dikonti sampai anak wedok wis kadung anake 3. Wah, makan hati itu. Makanya orang yang jujur akan mendapatkan fauzan azimah. Jadi keberuntungan yang besar. Maksudnya keberuntungan yang besar ya dunia ya untung, akhirat ya untung. Makanya terutama di akhir remaja kalau ada ini, sampean jangan pernah bujui orang tua. Anak yang bujui wong tua, masya pinter, gak bakal iso urip barokah. Bisa sugih tapi gak iso barokah. Apa bedanya sugih sama barokah? Kalau sugih itu belum tentu ayem, tapi kalau barokah itu mesti ayem. Wis sugih barokah, masya Allah. Bojone wayu. Sing soro wis goblok bujuan. Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ya harus dimulai dari kita. Kita selaku orang tua, selaku orang yang dituakan, harus berusaha selalu jujur. Walaupun gak mudah. Jujur itu barang antik. Indonesia ini wong pinter banyak pol. Wong jujur sing angel golekane. Orang jujur itu ya Allah, masya Allah. Makanya sampai lihat berita YouTube itu, sing lanang ganteng, sing itu ayu, ajur-ajuran rumah tangga. Mengapa? Ya karena sudah tidak ada kejujuran. Makanya saya kalau ceramah itu kan gak berani lama-lama itu. Khawatir nanti beleset terus gak jujur gitu loh Pak. Jadi ya sakmene sebenarnya muka-muka pada jujur nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.